Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materinya Sullivan. Perkenalkan, nama saya Kira Nabil Aulia dengan NIM 2504057 dan rekan saya. Nama saya Fatia Salsabila Indra dengan NIM 2506499. Ya, Salma Hairun Nisa dengan NIM 2511534. Aku Takiatul Adwa dengan NIM 2504195. Nah, kalian udah tahu belum sih sama Harry Stack Sullivan? Yuk kita kenalan dulu dikit. Harry Stack Sullivan lahir pada 21 Februari tahun 1892 di Norwich, New York, dan wafat pada 14 Januari 1949 di Paris. Dia adalah seorang psikiater yang banyak mengkritik dan mengembangkan lagi teorinya Sigmund Freud. Fokus utama teorinya ada dua: perkembangan kepribadian manusia dan dinamika serta penanganan skizofrenia. Menurut Sullivan, hakikat dasar manusia itu bersifat sosial. Kepribadian seseorang tidak bisa dilepas dari hubungan dengan orang lain atau bersifat interpersonal. Nah, Sullivan punya pandangan yang disebut one genus postulate. Inti dari one genus postulate itu gini: manusia itu sebenarnya lebih mirip satu sama lain daripada berbeda. Pokoknya manusia satu sama lain mirip lah. Maka dari itu, teori Sullivan gak terlalu menekankan pada perbedaan individu, tetapi lebih fokus pada pola umum yang dialami sama semua manusia. Nah, kayak yang tadi aku bilang, Sullivan banyak mengkritik dan mengembangkan lagi teorinya Freud. Kalau teori Freud banyak menekankan pada naluri biologis seperti libido, Sullivan itu menolaklah pandangannya Freud ini. Kalau menurut Sullivan, ada yang namanya need for others, yaitu kebutuhan yang sangat kuat untuk berhubungan dengan orang lain. Hubungan sosial ini dibutuhkan agar kepribadian tetap sehat, karena emang menurut Sullivan kepribadian manusia itu dibentuk lewat hubungan interpersonal. Selanjutnya, ada konsep yang disebut tension reduction. Sullivan itu percaya kalau manusia memiliki dorongan alami menuju kesehatan mental dan berusaha mengurangi tekanan yang tujuannya itu untuk mencapai keseimbangan. Kondisi ideal ini disebut absolute euphoria, yaitu keadaan nyaman dan seimbang tanpa ketegangan. Biasanya kita akan merasa tenang dan nyaman lah gitu. Sebaliknya, ada absolute tension. Kondisi ketika kita tidak bisa mengurangi ketegangan tersebut. Biasanya kita merasa gak tenang, terus kayak ada ketakutan yang ekstrim, kayak di teror gitu deh. Menurut Sullivan, ada 4 sumber utama ketegangan. Yang pertama adalah physical-chemical needs seperti lapar, haus, kebutuhan seksual, buang hajat, bernafas, dan lain-lain. Yang kedua adalah need for sleep, yaitu ketegangan dari kebutuhan fisik yang cuma bisa dipulihkan dengan tidur. Yang ketiga dan paling penting adalah anxiety atau kecemasan. Kecemasan itu sumber ketegangan yang paling kuat dan berbahaya menurut Sullivan. Kecemasan memiliki dampak yang sangat besar. Kecemasan bisa menghambat pemuasan kebutuhan lain, kayak makan, tidur, dan berpikir rasional. Karena itu biasanya manusia cenderung menghindari kecemasan, misalnya melalui selective inattention, yaitu mengabaikan hal-hal yang menimbulkan cemas, atau dengan mengubah kecemasan menjadi kemarahan. Kecemasan pertama itu bersumber dari hubungan bayi dengan ibu atau pengasuh utama. Nah, biasanya kalau ibu cemas pas lagi ngasuh, maka bayinya juga ikut cemas. Ini terjadi karena biasanya ada hubungan atau kepekaan emosional antara ibu dengan bayi yang diasuh. Yang keempat adalah tenderness, yaitu ketegangan yang muncul pada ibu ketika melihat bayi membutuhkan bantuan. Misalnya ibu melihat bayinya menangis, maka ibu tersebut terdorong untuk menenangkan bayinya. Nah, hubungan bayi ibu ini disebut hubungan interpersonal pertama. Selanjutnya, Sullivan memperkenalkan konsep dinamisme. Sullivan menekankan bahwa kepribadian selalu berubah dan bergerak atau dinamis karena manusia terus menyesuaikan diri untuk mengurangi ketegangan. Contohnya adalah heteronism, yaitu penyaluran energi melalui perilaku bermusuhan seperti agresi, penghinaan, atau fantasi destruktif. Misalnya, seseorang stres di kantor karena dimarahi sama atasannya, tapi saat itu dia nggak berani melawan. Sampai di rumah, dia malah jadi mudah marah ke pasangannya, atau bisa juga dia nyalurin ketegangannya dengan memukul meja. Terus ada juga less dinamis yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan seksual, baik dalam perilaku nyata maupun fantasi. Misalnya seseorang merasa kesepian, terus akhirnya dia sengaja mencari perhatian buat bentuk hubungan romantis atau hanya sekedar membayangkannya. Terakhir ada self system, yaitu sistem perlindungan diri yang berfungsi menjaga individu dari kecemasan. Nah, Sullivan menjelaskan bahwa manusia mengalami dunia melalui 3 modes of experiencing. Yang pertama adalah prototaxic mode, yaitu pengalaman bayi yang masih terpecah-pecah. Biasanya belum bisa membedakan diri sendiri dengan orang lain. Pengalamannya hanya berupa rasa dan keadaan sesaat. Misalnya saat itu dia lapar, maka dia merasa dia nggak nyaman.
tapi dia nggak tahu apa penyebabnya. Terus belum bisa berpikir atau menggunakan simbol kayak bahasa. Tahap kedua adalah pada toxic mode, di mana individu mulai mengenal urutan waktu dan menggunakan simbol yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Berpikir tidak logis dan sering salah mengaitkan sebab akibat. Misalnya, dia lagi pakai baju merah, terus dia dapat hadiah. Dia tuh bakal mikir kalau misalnya pas dia pakai baju merah berarti sama dengan dapat hadiah, padahal belum tentu. Penyebabnya tuh itu. Terus tahap terakhir adalah syntaxic mode. Di sini manusia itu udah bisa berpikir secara logis, menggunakan bahasa dan simbol yang disepakati secara sosial kayak bahasa, serta memahami hubungan sebab akibat dengan benar. Selanjutnya, Sullivan percaya bahwa perilaku manusia harus dilihat dari dua sisi. Pertama, kausalitas, yaitu perilaku disebabkan oleh masa lalu atau pengalaman sebelumnya. Misalnya, aku sekarang belajar karena gak mau ngulang dapat nilai jelek di ujian sebelumnya. Terus ada teleologi, yaitu perilaku juga ditujukan untuk mencapai tujuan di masa depan. Misalnya, aku belajar juga biar nanti aku lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi manusia itu bertindak bukan cuma karena masa lalu, tapi juga karena tujuan masa depan. Sullivan ini bilang kalau kepribadian itu terbentuk dari kumpulan pengalaman kita sama orang lain. Dia nyebutnya sebagai personifikasi, yaitu gambaran tentang diri sendiri dan orang lain berdasarkan apa yang pernah kita alami. Kadang gambaran ini akurat, tapi sering juga meleset dan akhirnya bikin kita punya pandangan kaku tentang seseorang. Misalnya, kita pernah ketemu orang cerewet yang nyebelin. Terus kita jadi mikir, semua orang cerewet itu sama. Padahal nggak begitu juga. Nah, hal-hal kayak gitu yang Sullivan bilang membentuk cara kita berhubungan. Terus, ada yang namanya self-system, yaitu bagian dari diri yang mulai muncul ketika bayi berusia sekitar 6 bulan. Ini terbentuk dari pengalaman bayi dengan orang tua. Dalam self-system ini, ada yang namanya good me dan bad me. Good me adalah pengalaman yang menyenangkan, sedangkan bad me adalah pengalaman yang bikin tegang atau gak nyaman. Dan ada juga mekanisme yang bantu kita mengurangi kecemasan supaya diri tetap stabil. Salah satu caranya adalah dengan selective inattention, yaitu kemampuan untuk mengabaikan hal-hal yang bikin cemas. Semacam pura-pura gak lihat masalah dulu biar gak makin stres. Selain itu, Sullivan juga ngomongin tentang normative personification. Ini muncul kalau seseorang waktu kecil mengalami kecemasan yang ekstrim sampai-sampai ada bagian dari dirinya yang dianggap memalukan atau menyakitkan, dan akhirnya didorong jauh-jauh dianggap sebagai itu bukan aku. Masalahnya, kalau bagian ini suatu saat muncul lagi, bisa timbul rasa takut, canggung, bahkan merasa asing sama diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga punya banyak perilaku defensif atau mekanisme pertahanan diri. Misalnya, sublimasi, yaitu ketika emosi kita disalurkan ke hal positif. Kayak kita lagi stres tapi akhirnya malah beres-beres rumah. Ada juga displacement, yaitu mindahin emosi ke objek lain. Misalnya, kita kesel sama nilai tugas yang jelek, tapi akhirnya malah marah ke teman gara-gara hal sepele. Atau rationalization, yaitu bikin alasan-alasan logis untuk sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman. Nah, Sullivan bilang, mekanisme pertahanan diri ini nggak selalu sehat kalau dipakai terus-menerus. Lanjut ke perkembangan kepribadian. Pertama, ada tahap infansi dari 0 sampai 18 bulan. Fokusnya simpel banget. Pengalaman yang memuaskan dan tidak memuaskan. Sullivan nyebutnya good nipple dan evil nipple. Dari situ, bayi belajar mana yang memberikan kasih sayang dan mana yang terasa seperti penolakan. Ini juga awal terbentuknya good me dan bad me. Pada tahap ini, sosok paling penting buat bayi itu ibu. Masuk ke masa anak-anak awal atau childhood, usia sekitar 1,5 tahun sampai 5 tahun. Pada masa ini, good me dan bad me makin berkembang. Kalau anak kurang kasih sayang atau terlalu sering diperlakukan dengan keras, bisa muncul malevolent transformation, yaitu anak jadi sulit percaya, suka melawan, atau malah menarik diri. Di fase ini, selain orang tua, anak juga mulai punya teman imajinasi yang jadi tokoh penting dalam pengalamannya. Selanjutnya itu ada juvenile era. Ini tuh dari umur 6 sampai 8 tahun. Anak mulai butuh teman sebaya.
Selanjutnya, pre-adolescence di umur 9 sampai 12 tahun. Anak itu mulai membutuhkan sahabat dekat. Selanjutnya ada early adolescence, yaitu dari umur 13 sampai 17 tahun. Belajar mengekspresikan kasih sayang, memahami perasaan orang lain, dan mulai berkelompok. Selanjutnya ada late adolescence, ini tuh dari 18 sampai 21 tahun. Hubungan lebih matang, belajar tanggung jawab, kemandirian, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Selanjutnya ada adulthood, ini tuh tahap kematangan, mampu mencintai dengan tulus dan stabil secara emosional. Selanjutnya itu ada psikopatologi menurut Sullivan. Yang pertama ada obsesif kompulsif, di mana timbul dari kecemasan tinggi dan harga diri yang rendah. Yang kedua ada skizofrenia, ini berkaitan dengan kecemasan ekstrim dan pengalaman masa kecil atau traumatik. Yang selanjutnya ada gangguan kepribadian, ini tuh dipengaruhi sama pola hubungan interpersonal yang tidak sehat. Nah, ada terapinya jika hubungan interpersonal ini tidak sehat. Sullivan menekankan bahwa terapi adalah proses pendidikan interpersonal, tempat pasien belajar memahami diri melalui hubungan dengan terapis, bukan sekadar hanya penyembuhan medis. Jadi sistemnya tuh terapis dan pasien, seperti itu. Kita mulai dulu dari bagian penafsiran mimpi. Jadi menurut Sullivan, mimpi itu bukan sumber utama buat memahami kepribadian seseorang. Beda sama beberapa tokoh lain yang anggap mimpi itu penting banget buat Sullivan. Masih banyak hal yang lain yang lebih relevan daripada mimpi. Terus ada resistensi dan transferensi. Intinya, sistem diri kita itu suka menolak tujuan terapi karena berusaha mengurangi kecemasan. Jadi kadang tanpa sadar kita malah ngeblok proses penyembuhan diri sendiri karena rasa takut atau nggak nyaman. Lanjut, Sullivan juga ngebahas penerapan teori kepribadian dalam masalah sosial, misalnya ketegangan dunia, pertahanan nasional, dan propaganda. Jadi dia nggak cuma fokus ke individu, tapi juga ke situasi-situasi besar yang bisa mengefek ke perilaku dan kecemasan manusia. Sekarang masuk ke bagian evaluasi. Ada beberapa kritik buat teorinya. Pertama, istilah-istilah yang dia pakai dinilai terlalu teknis dan bikin bingung. Terus, model motivasinya yang fokus pada pengurangan ketegangan dianggap kurang kuat. Konsep-konsepnya juga ada yang dianggap nggak populer dan kurang didukung penelitian. Bahkan penafsiran mimpinya dianggap terlalu dangkal. Selain itu, Sullivan ini terlalu menekankan hubungan sosial sampai faktor internal atau biologis, jadi kurang diperhatiin. Tapi di sisi lain, Sullivan juga punya kontribusi besar. Dia ngasih cara pandang baru tentang kepribadian, terutama soal hubungan interpersonal. Dia juga salah satu yang pertama ngomongin skizofrenia dari sudut psikoanalitik yang lebih manusiawi. Fokusnya ke perkembangan remaja juga jadi hal yang penting. Nah, karena itu, masa itu emang banyak banget perubahan mental dan sosial. Intinya, dia ngasih arah baru buat memahami kecemasan, kesepian, dan hubungan manusia sehari-hari. Nah, kesimpulan dari teori ini, kepribadian terbentuk dari hubungan dengan orang lain. Hubungan yang penuh kasih membentuk diri yang sehat. Sedangkan hubungan yang penuh kecemasan bisa menimbulkan gangguan. Manusia butuh hubungan sosial yang aman agar berkembang secara mental dan emosional. Oke, itu aja buat episode kali ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa ngebantu kalian yang lagi belajar teori Sullivan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.